Oke, kita tahu bahwa pendiri atau founder kita adalah Grandmaster Profesor Dr. Guoqi Chen. Beliau seorang inovator yang sangat luar biasa, yang mengembangkan teknik-teknik yang sangat mudah yang kita bisa lakukan untuk kita latihan senam ini. Nah, tentunya di dalam latihan senam ini kita memerlukan tempat ya, tapi tempat ini sangat sedikit ya, kecil sekali. Jadi di dalam ruangan pun kita bisa lakukan di kantor ya setelah jam makan kita lakukan 3 sampai 10 menit. Ini juga akan membantu untuk meningkatkan kesehatan kita. Dengan teknik-teknik ini kita menyeimbangkan kembali energi di dalam tubuh kita. Karena ketidakseimbangan energi di dalam tubuh kita menyebabkan gangguan kesehatan. Ya. Teknik ini kita bisa lakukan dengan satu tangan lebih dekat, ya, berjarak 10 sampai 20 cm. Satu lagi telapak tangan diletakkan jauh 30 sampai 40 cm. Ya, intinya tekanan yang lebih besar agar bisa mengalir kepada tekanan yang lebih rendah. Ya, kita bisa lakukan setiap hari 3 sampai 5 menit saja setiap kali latihan. Tapi kalau latihan lebih panjang, waktunya lebih baik. Ya. Tapi kalau sibuk, minimal kita lakukan 3 sampai 5 menit saja satu gerakan atau beberapa gerakan yang misalnya kita butuhkan bagian jantung atau bagian eh, tensi kita ya. Ini bisa kita lakukan 3 sampai 10 menit ya atau 5 sampai 10 menit itu boleh kita lakukan. Prinsip dasarnya tubuh kita harus rileks. Ya, kita rileks saja. Ya. Tangan kita jadi lentur, lemes, ya. Pergerakan sel di tubuh kita akan meningkat. Dengan rileks ini, ruangan antar sel ini menjadi bebas, ya, sehingga pergerakan sel meningkat dan menjadi lebih kuat energinya. Melancarkan semua aliran di tubuh kita sehingga energi ini bergerak. Artinya kalau darah sudah energi sudah lancar, darah pun ikut lancar karena yang mendorong darah adalah energi. Ya. Kemudian frekuensi gelombang energi menjadi kuantum karena dia bertubrukan. Ya, maka dari itu hasil latihan kita nanti kita lakukan itu bisa keluar keringat karena itu sel kita saling bertubrukan sehingga menimbulkan kuantum ya dan akan membantu kita menjadi lebih sehat. Tung itu dari kata gerakan ya. Tung artinya gerakan, i pikiran, kung itu tenaga. Ya, gerakan ini kita buat untuk satu jauh satu dekat supaya kondisi tubuh kita terjadi pembalasan. Jadi kalau dia nggak balance maka kita sakit. Kalau kita kasih pintu keluar, kasih jalan, maka dia akan sirkulasi. Maka tubuh kita menjadi sehat. Ya. Di samping itu kita juga menggunakan ada musiknya. Musik ini membantu menggetarkan, memproses supaya sel kita itu bergetar pada organ-organ tertentu. Nah, di sini kita menggunakan 3396815 dalam bahasa Mandarin disebutkan San San Ciu Liu Payau. Nah, San San ini kalau kita ucapkan San, ini akan menggetarkan sel-sel di paru-paru. Kita ucapkan Ciu, ya kita bilang Ciu, maka dia akan menggetarkan tantien kita, yaitu 3 jari di bawah pusar kita. Kalau kita bilang Liu, Liu dia akan menarik ya ke diafragma di bawah tulang rusuk kita. Ya, berarti menggetarkan sel organ-organ yang berada di bawah diafragma. Begitu kita bilang Pak, Pak, dia akan menggetarkan di bagian pusar. Ya, begitu bilang kita Yao, tenggorokan ya, satu itu dibaca Yao ya. Yao berarti tenggorokan sampai kepala. Begitu kita bilang berarti limpa dan pencernaan yang bergetar. Nah, musik ini membantu menggetarkan seluruh sel tubuh kita. Artinya menggetarkan bagian sisi perut bawah, perut tengah, dan dada atas. Sehingga terjadilah keseimbangan. Ya, yang dikatakan dalam Chinese medicine itu adalah San Chiao. Chiao bawah, Chiao tengah, Chiao atas. 3 Chiao. Ya, 3 bagian. Atau disebut juga tri-agonizer. Ya, atau juga boleh dibilang 3 triwomer, 3 pemanas.
Nah, kalau Sanjiao kita bergerak lancar, maka dia akan mengalir ke belakang menuju Waijiao. Ya, begitu dia menuju Waijiao, maka dia akan sirkulasi kembali. Nah, teknik pengobatan ini sangat simpel, ya cerdas, cepat, praktis, dan bisa tepat pada titik yang kita tuju. Ya, intinya membangkitkan sistem kuasa fungsional, kemudian kekuatan spiritual kita juga yang sudah ada di dalam tubuh kita sendiri, dia akan meningkat. Ya. Nah, kalau kita lihat tangan kita sebenarnya memancarkan energi. Ya, tangan ini memancar energi. Kalau kita arahkan berdekatan, kita akan merasakan seperti ada bola ya, atau ada strum ya, atau juga bisa terasa hawa panas ataupun dingin ya. Ini tergantung. Jadi kalau kita sering latihan, ini akan menjadi satu kekuatan melancarkan energi di telapak tangan kiri dan telapak kanan kita. Ya. Nah, hasil latihan ini bisa membantu mengobati orang dengan teknik pengobatan prana, energi, ya, seperti ini ya, kiri dan kanan, ya, kita sering latihan, kepekaan tangan, kita bisa merasa memegang sesuatu, ya, tubuh manusia memang luar biasa ya, mempunyai energi yang bisa kita olah. Nanti kita akan latihan 5 gerakan dasar, gunanya kalau secara Chinese medicine ini ada unsur cenci, yaitu energi murni yang ada di perut bawah kita di Tantien. Dia juga membuka kelancaran Sanjiao kita, ya. Triagenizer yang ada di Tantien dan Mingmen di pusat Yuanxi ya, di pusat Mingmen dan pertahankan Yuanxi. Kemudian membuka serta mengembangkan pintu-pintu spiritual. Ya, jadi pintu spiritual seperti di bagian kepala itu akan terbuka ya. Sehingga daya ingat kita, kemudian kecerdasan itu pun meningkat. Dan juga bisa membuka atau bagian cakra di asna ya, di antara dua alis ini ada mata ketiga, dan juga di bagian dada cakra jantung. Cakra jantung ini bermanfaat mengenai tentang cinta kasih ya. Jadi kalau ini terbuka, rasa kasih sayang kita lebih kuat ya. Nah, nanti kita akan latihan pertama, ini titik dasar yang kita latihan, yaitu sisi cancuang, membuka pintu sanjiao kita. Jadi perut bawah, perut tengah, bagian dada atas. Sehingga energi dia akan mengalir dari bawah menuju atas, menuju ke belakang, dan sirkulasi ke depan kembali. Nah, selama perputaran ini lancar, maka kita sehat. Ya. Nah, sanjiao ini sangat penting. Jadi selalu kita latihan, pertama latihan ini. Tapi kalau bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanannya ini dibalik, ya, diarahkan ke bawah, sehingga terjadi saling menghadap telapak tangan. Agar energi ini jangan langsung naik ke atas, ditahan, ya, supaya jangan langsung menuju atas, sehingga tensi kita nanti takutnya tiba-tiba malah naik, ya, gitu. Ini biasanya kita nanti buka selebar pundak. Kemudian lutut diturunkan sedikit, ya, ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Ya, ini adalah gerakan permulaan. Ya, tubuh sangat rileks. Ya, nanti kita mendengarkan musik Sansan Jili Payau sambil nanti kita komunikasi juga. Bayangkan ada cahaya di kedua telapak tangan kita, kemudian menyinari bagian pusar kita, bagian tantien kita, sehingga melancarkan seluruh energi di tubuh kita. Kemudian kita ucapkan terima kasih ke seluruh sel-sel yang ada di Sanjiao kita. Ya, menuju Waijiao, sel-selnya semua bergetar dan kita ucapkan terima kasih, ucapkan bahwa sehat, ya, Sanjiao saya sehat, organ-organ yang terkait dengan Sanjiao sehat. Kita tersenyum, ya, ucapkan terima kasih. Katakan baik, ya, sangat baik, luar biasa baik. Ini di dalam hati kita ucapkan itu.
Kemudian kita kuatkan kedua ginjal kita dengan mengarahkan kedua telapak tangan menuju Mingmen. Ya, di sini ada segitiga gunung es namanya. Ya, bagi orang yang usia 40 tahun ke atas, ini dingin. Ya, maka perlu latihan. Kita jemur matahari, ya, tangannya kita arahkan, kita hangatkan, ya, sehingga kedua ginjal kita terpelihara. Nanti kita bisa ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Kita visualisasi cahaya terang menyinari, membersihkan kita punya ginjal, dan kita tersenyum pada ginjal kita. Ucapkan terima kasih yang telah membantu menyehatkan saya setiap hari, sehingga saya bisa beraktivitas dengan sehat dan normal. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menguatkan bagian tantien kita, ya, Mapu Cancuang. Nah, teknik ini sangat bermanfaat untuk membantu kesehatan darah kita. Jadi kalau darah kita ada terganggu seperti talasemia, tidak sempurna ya bentuk-bentuk sel darahnya, ataupun kekurangan darah, sebaiknya rajin latihan ini. Ini akan memperkuat tantien kita. Kita bayangkan sinar cahaya warna biru terang, biru langit terang ya. Sinarnya ada di sini karena tantien ini adalah disebut dekat Chihai. Chihai ini lautan atau samudra energi. Ya, samudra kalau kita tahu warna biru muda, ya, biru langit. Jadi kita visualisasi cahaya sinar biru langit, ya, supaya memperkuat ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tantien kita. Kemudian kita juga bisa tangannya arahkan ke atas, ya, untuk membuka paihui kita. Jadi nanti di sini cakra mahkotanya terbuka, ya, kecerdasan, intuisi sehingga terbuka, sehingga lebih tajam ya intuisinya. Nah, kita bisa visualisasi cahaya warna merah jambu. Ya, merah jambu kita tahu kalau merah jambu itu untuk sel itu seperti stem cell ya, memperbaiki sel-sel kita. Bayangkan warna merah jambu menyinari sini dan ucapkan terima kasih kepada otak kita ya, seluruh sel-sel yang ada di otak ya. Kemudian energi dan darah lancar dan tersenyum kepada otak-otak kita, otak di sel kita ya, sel-sel di otak supaya terjadi regenerasi sel yang baru. Nah, kemudian kita rapatkan kedua telapak tangan kita di dada, nah, kaki boleh rapat, boleh juga kondisi terbuka ya. Jadi kita lihat nanti ujung jari-jari kita, kita buka mata sedikit, kita perhatikan ujung jari kita apakah memancarkan sinar ya, atau jari-jarinya bertambah panjang, atau juga melihat jari kita menjadi banyak ya. Nah, kalau sudah energinya kuat, tangan kita ini bisa membantu memberikan penyembuhan pada orang lain ya. Kemudian ini ada satu metode lagi untuk membuka kecerdasan ya. Jadi ada di bawah leher kita tapi di antara dada kita ya. Dan isyarat tangan ini akan meningkatkan kecerdasan. Jadi bagi anak-anak yang telat ya mengalami gangguan kondisi perkembangan otaknya, ini bisa lakukan latihan ini. Tapi tidak boleh terlalu lama khusus anak-anak karena sel-selnya masih lemah ya, belum terlalu kuat. Jadi perlu latihannya hanya dibatasi, jangan lama-lama. Ya paling kira-kira 10 menit ya, 20 menit seperti itu. Jangan terlalu lama. Ini akan merangsang sel-sel di otak, energi naik ke atas ya untuk memperbaiki sel-sel di otak sehingga kecerdasannya terbuka. Kemudian juga metode penyinaran ya untuk melihat membuka mata ketiga kita supaya mempunyai kemampuan clairvoyance ya, bisa melihat tembus ya. Ini salah satu teknik. Jadi ini satu jauh satu dekat ya. Jadi tangan kita harus posisi satu jauh satu dekat supaya terjadi sirkulasi energinya. Ya, seperti itu.
Kemudian kita bisa lakukan penekanan. Biasanya kita bersihkan paru-paru dulu, baru kita lakukan penekanan energi turunkan ke bawah. Ya. Nah, kalau teknik ini biasa kita gunakan kalau lagi kumpul ya. Kita supaya kita sehat semua, kita bisa saling menyinari. Si A menyinari B, B menyinari C, C menyinari A. Jadi segitiga sehingga energi ini bersirkulasi, menyeimbangkan. Ya. Atau di dalam teknik pengobatan kita bisa juga mengarahkan telapak tangan kita pada seseorang. Ya, pada dasarnya tubuh kita ini ada aura ya, ada kumpulan energi di sekeliling tubuh. Nah, kita bisa salurkan. Nah, bagi orang yang atau sahabat kita atau saudara kita atau ibu kita atau ayah kita sakit, ini bisa ramai-ramai ya. Jadi sekeluarga bisa lakukan ya anak-anaknya atau cucunya semua tangannya mengarah kepada eh, pasiennya ya. Kemudian boleh dengan rileks saja atau juga dengan doa ya silakan. Dan ini akan mempunyai kekuatan memberikan penyembuhan ya. Jadi kalau orang yang sudah lemah tiba-tiba bisa segar lagi karena energi ramai-ramai memberikan kepada orang tersebut. Nah, ini boleh membuktikan ya, membuktikan di mana setiap jari ini mewakili organ dan kita bisa melakukan eksperimen, percobaan ya di dalam keluarga. Yang satu mengeluarkan jempol, yang satu jari tengah, yang satu telunjuk ya, satu kelingking, satu jari manis gitu. Silakan lakukan ya. Dan hasilnya ini menyehatkan organ-organ ya. Nah, jempol mewakili apa? Limpa ya, dan pencernaan. Ya. Kemudian telunjuk mewakili hati dan kantong empedu. Jari tengah, jantung dan usus. Ya, jari manis, paru-paru dan usus besar. Kelingking, ginjal dan kandung kemih. Nah, kalau sesuatu organ kita kurang baik, kita boleh lakukan meditasi dengan cara memegang. Misalnya kita pencernaannya kurang bagus sama limpa kita, kita pegang bagian jempolnya aja. Kita meditasi pegang jempol aja terus. Dan ini energinya akan menyalur kepada jempol dan itu menuju ke organ limpa dan pencernaan. Ya. Kalau bagian liver atau kantung empedu yang bermasalah, ini telunjuknya kita pegang. Ya, kita meditasi dengan memegang telunjuk. Ya, atau kita bisa pegang jari tengah, ya, jantung dan usus halus. Ya, kalau ada masalah di jantung dan usus halus, pegang jari tengah, kita meditasi. Kemudian kalau paru-paru dan usus besar pegang jari manis. Ya. Kemudian kalau ginjal dan kandung kemih pegang kelingkingnya. Ya. Atau kita boleh pijit-pijit ya, dipencet-pencet ya, diterapi, dipencetin ya sampai panas atau kita pelintir-pelintir ya seperti itu. Nah ini merangsang bagian jempol yang mewakili organ-organ. Kemudian ini biasanya digunakan untuk orang yang latihan meditasi atau qigong dengan teknik Xiao Zhou Tian. Ya, Xiao Zhou Tian itu energi yang dari Tantien dia turun ke bawah, ke Huiying, dia naik ke tulang belakang, terus dia naik ke kepala, dia turun lagi lewat ujung lidah, turun ke bawah, ke perut kembali. Nah itu biasanya Xiao Zhou Tian. Xiao Zhou Tian ini alam semesta kecil. Ya, jadi kalau Xiao Zhou Tian dia mengarahnya ke depan, ya, karena dia sirkulasi dari bawah naik ke atas belakang, naik ke kepala, dia turun. Jadi tekniknya tangannya seperti ini. Tapi kalau kita di Buddhist Space Medicine, kita kacau tian ya. Jadi dari depan Sanjiao dia naik ke kepala, turun ke belakang. Jadi tekniknya ngarah ke belakang, berbalik ya seperti itu. Nah, jadi ini adalah teknik-teknik
meditasi di mana mempercepat perjalanan energi di tubuh kita. Nah, jari kita ini jangan nempel, tapi dikasih celah. Ya, jadi 3 jari ke atas, tapi telunjuk dan jempol kasih celah seperti busi, busi motor ya, sehingga terjadilah elektrik di sini. Seperti itu. Nah, inilah perputaran energi kesehatan. Ya, apa beda dari Xiao Zhou Tian sama ini? Ya, Xiao Zhou Tian adalah melatih spiritual nantinya. Ya, tapi kalau yang ini melatih kesehatan tubuh kita. Ya, karena pergerakan yang alami untuk kesehatan dia dari perut bawah naik ke perut tengah, naik ke perut dada atas, lalu putar ke belakang. Dia sirkulasi. Ya, dari Xiajiao naik ke Chungjiao, naik ke Sangjiao menuju Waijiao. Ya, menuju Waijiao ini. Kemudian balik lagi dia sirkulasi. Nah, di dalam tubuh kita ada 2 perputaran. Ada perputaran Kungcuan, ada perputaran Sichuan. Ya. Yang Kungcuan dari bawah naik ke atas, sirkulasi. Yang Sichuan ini sirkulasinya mengelilingi tubuh kita, berlawanan arah jarum jam. Ya, dia berputar seperti itu. Nah, Kungcuan adalah seperti aliran sungai besar menuju samudra. Kalau Sichuan seperti aliran sungai di got yang menuju sungai besar. Jadi selama Kungcuannya lancar, maka tubuh kita sehat. Sichuannya ikut lancar. Ya, itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Ya, ini latihan-latihan senam dari tunanetra ya dilakukan. Nah, biasanya kita setelah berakhir, kita gunakan afirmasi. Tujuannya apa? Memperkuat perputaran energi kita dan kita juga supaya sel-sel kita benar-benar tercapai apa yang kita ingin tuju, yaitu semua sel bergetar. Jadi afirmasi ini dibacakan Qing Chu Wudan, ya, bersihkan semua polusi, Sutung Hetao, lancarkan semua jalur-jalur energi, Neng Liang Pang Chia, energi dapat bersirkulasi, berpindah. Ya, kemudian Kung Chuan Chang Tung, sirkulasi terus dia, lancar. Ya. Dan kata-kata ini kita harus ucapkan di tubuh kita agar perputaran energinya menjadi lancar. Itu afirmasi, karena kekuatan pikiran kita sehingga bisa menggetarkan seluruh sel-sel di tubuh kita. Ya, karena di dalam Huangti Neijing, ya, di dalam Chinese medicine dikatakan qi ji chengxing, qi san shen hong. Energi berkumpul akan berbentuk, artinya menjadi penyakit. Ya, kalau energi terurai, maka dia akan hilang seperti angin. Berarti tubuh kita sehat, dan dia sirkulasi. Ya, seperti rumah kan kalau pintunya terbuka, sirkulasi udaranya bagus, rumahnya nyaman. Tapi kalau dia tertutup, dia nggak berputar, maka pengap. Ya, di tubuh kita juga sama seperti itu. Maka dikatakan dalam syair zaman dulu udah ditulis ya bahwa kalau energi berkumpul maka jadi bentukan. Nah, kalau jadi bentukan bisa aja jadi tumor, jadi kanker ya, jadi benjolan seperti itu. Nah, ini adalah kumpulan yang tidak bisa mengalir. Kalau dia bisa mengalir dengan lancar, maka dia akan hilang seperti angin. Nah, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. 不治一病，治未病. Oke, kita latihan senam ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bukakan musiknya dulu.
Oke, seperti biasanya kita akan melakukan senam jinjit dulu ya.翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦。怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情彩虹。Senam jinjit ini bermanfaat untuk menangani, memperkuat jantung kita ya. Jadi kalau ada yang gangguan jantung, sebaiknya rajin juga pagi-pagi senamnya begini saja, ya jinjit. Dimana telapak kaki kita jangan ngangkat, tapi berbentuk jinjit terus ya. Seperti lari di tempat, tapi telapak kakinya jangan diangkat.彩虹，哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦。怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，爱化成彩虹。Oke, kita memasuki senam yang kedua, yaitu mengayun tangan ya. Senam ini juga membuka pintu bagian sangciau kita, bagian atas, supaya kondisi tubuh kita tetap sehat. DJ Sunny. Oke. Tangan usahakan panjang ke depan, tarik ke belakang ya.
kita perlahan, kemudian kita hirup napas perlahan, lalu hembuskan perlahan-lahan. Hirup napas melalui hidung perlahan-lahan, lalu kita hembuskan melalui hidung secara perlahan-lahan. Hirup napas, lalu hembuskan melalui hidung. Kemudian kita simpan di tangkian telapak tangan kiri, ditumpuk, ditutup dengan telapak tangan kanan. Kita taruh di bawah pusar kedua telapak tangan kita. Kita simpan energi kita agar tangkian kita menjadi penuh. Sekarang kita masuk ke senam tungikung. Ya. Kita rapatkan kedua telapak kaki kita. Kita berdiri tegak bagaikan pohon cemara. Kemudian kita buka selebar pundak. Ya. Telapak tangan kita selebar pundak. Kedua telapak kaki kita masukkan ke dalam. Lutut diturunkan sedikit, seperti memasang kuda-kuda. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Telapak tangan kiri ditaruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Kedua telapak tangan jangan menempel di perut ya, tapi mengambang. Satu di bawah pusar, telapak tangan kiri, telapak tangan kanan di atas pusar. Telapak tangannya rileks saja, kondisi rileks. Bagi yang ada darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah, khusus yang darah tinggi. Bagi yang normal atau tekanan darah rendah, boleh posisi semula, mengarah ke atas. Ini gerakan pemulaan atau Qi Chan Chuang, di mana tujuannya membuka pintu San Qiao. Membuka Qiao bawah, Qiao tengah, dan Qiao atas. Agar energi dari perut bawah naik ke tengah, lalu naik ke atas, dan bersirkulasi ke sepanjang tulang punggung kita, atau bagian Wai Qiao, dan turun ke tulang ekor, balik lagi ke depan. Selama perputaran Kung Chuan ini lancar, maka kita akan selalu sehat. Tubuh kita selalu segar, tidak mudah terserang penyakit. Jangan lupa ujung lidah melekat di langit-langit. Kita rilekskan tubuh kita, tenangkan pikiran, dengarkan musik dari San San Liu Payau 3396815, dibaca San San Liu Payau. Kemudian kita visualisasi cahaya sinar putih terang di antara kedua telapak tangan kita, menyinari depan pusar kita, membuka pintu San Qiao kita dari Qiao bawah, Qiao tengah, Qiao atas, melancar. Dan ucapkan terima kasih kepada semua sel-sel yang berada di San Qiao kita, sehingga kita sehat dan segar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Tersenyumlah pada San Ciao kita, yaitu Ciao bawah, Ciao tengah, Ciao atas, dan Wai Ciao kita. Semua sel-sel bergetar, energi lancar, darah lancar, tubuh sehat. Menahan telapak tangan kita pindahkan ke belakang, menyinari kedua ginjal kita. Telapak tangan kita arahkan ke belakang, menyinari bagian titik Mingmen. Titik Mingmen adalah berseberangan dengan pusar. Pusar berada di perut depan, Mingmen berada di seberangnya, belakang. Titik Mingmen adalah pusat dari Yen Qi, energi perinatal, yang memberikan energi kepada kedua ginjal kita supaya ginjal kita sehat. Terbayangkan sinar cahaya, sinar putih terang menyinari Mingmen kita, membersihkan Mingmen kita sehingga Mingmen kita bercahaya, sinar terang, putih terang. Dan ucapkan kepada kedua ginjal kita, terima kasih ginjal, terima kasih ginjal. Kamu telah membantu saya beraktivitas setiap hari dengan sehat dan normal. Terima kasih. Kamu sehat, kuat, dan bekerja dengan normal. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita dan katakan, kamu sehat. Kamu bekerja dengan normal. Terima kasih. Terima kasih. Sambil tersenyum dan berikanlah rasa kasih sayang kepada kedua ginjal kita. Biarkan energi ini bekerja, meregenerasi sel-sel di ginjal kembali, menyehatkan ginjal kita, menguatkan kinerja ginjal, melancarkan saluran kemih kita,
Perlahan-lahan kita pindahkan ke depan, seperti memeluk bola di perut depan. Bagian kelainan darah, talasemia, itu keping bulan sabit ya, keping darahnya berbulan sabit, atau anemia, sebaiknya banyak latihan senam. Kuat di tangkian kita, sehatkan energi kita. Bayangkan cahaya warna biru langit terang menyinari depan pusar dan tangkian kita. Tersenyumlah kepada tangkian kita dan ucapkan terima kasih. Karena tangkian adalah samudera energi yang menampung, memberikan kekuatan imunitas tubuh kita, pertahanan tubuh di luar, pertahanan tubuh di dalam, di organ maupun di darah. Kita akan merasakan getaran energi yang begitu kuat di seluruh tubuh kita, terasa bergelombang, bergetar seluruh tubuh kita. Tersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Darah kita menjadi sehat, penuh energi, bersirkulasi dengan lancar. Semua polusi bersih. Perlahan-lahan telapak tangan kita naikkan ke atas, ke bagian paihui yang menyinari kepala kita. Kita visualisasikan cahaya warna merah jambu, warna muda ya, merah jambu, menyinari kepala kita. Tersenyumlah kepada seluruh sel-sel yang ada di otak kita. Ucapkan terima kasih. Seluruh sel-sel bekerja dengan sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Energi dan darah lancar. Sel-sel bekerja sehat dan normal. Tersenyumlah.
kita akan merasakan getaran energi di seluruh tubuh kita. Sel-sel otak semua bekerja sehat dan normal. Meregenerasi kembali seluruh sel-sel yang ada di otak kita. Perbaiki seluruh sel-sel yang ada. Perlahan-lahan kita turunkan, arahkan ke depan mata seperti bercermin. Kita sinari bagian yin yang atau cakra asna. Seperti mencermin di depan mata kita, kita arahkan di antara kedua alis kita. Itu adalah titik di mana mata ketiga kita. Sehingga mata kita menjadi sehat dan normal. Pintu mata spiritual kita tuh menjadi kuat. Senyumlah pada cakra asna kita, yang kedua mata kita, dan mata kita menjadi sehat dan normal. Pintu spiritual kita, mata ketiga kita menjadi sehat dan mempunyai kemampuan mata batin. Perlahan-lahan kita turunkan ke depan dada kita seperti teratai. Ya, seperti teratai. Berada di depan dada kita mengarah ke kepala. Ujung lidah melekat di langit-langit. Manfaat ini untuk meningkatkan kecerdasan otak kita. Supaya kita juga jangan demensia ataupun kena Parkinson. Jadi rajin-rajin latihan ini agar energi menuju otak menjadi lancar. Visualisasi cahaya warna putih terang di depan dada kita dan kedua telapak tangan kita. Kita akan terasa sangat kuat sekali, seperti memegang bola. Energi ini akan membantu proses naik ke kepala, melancarkan energi dan darah, memperbaiki seluruh sel-sel di otak, sehingga daya ingat, perkembangan otak kita makin baik. Tersenyumlah. Rasakan seluruh sel-sel kita dari dada kita, tenggorokan,
sampai ke kepala, semua berkembang menjadi sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita rapatkan kedua telapak tangan kita. Kita perhatikan sedikit, mengintip, melihat ujung jari-jari kita. Apakah memancarkan sinar? Atau ujung-ujung jari kita menjadi bertambah banyak? Atau ujung-ujung jari kita memancarkan cahaya menjadi panjang? Oke, sekarang perlahan-lahan kita bersihkan paru-paru kita. Kita kibas-kibas. Bersihkan paru-paru, bayangin kedua telapak tangan kita memancarkan cahaya sinar putih terang. Kita bersihkan paru-paru kita. Semua kotoran yang ada di paru-paru kita keluar. Tersapu oleh cahaya, bola cahaya, sinar putih terang. Sehingga paru-paru kita menjadi bersih, bercahaya, sehat, kuat, dan normal. Bersihkan. Bayangin semua kotorannya keluar. Kita percepat. Kita percepat. Dada kita menjadi segar, lega. Cepat, secepat-cepat ya. Biar kotorannya keluar semua. Paru-paru menjadi bersih, sehat, dan kuat. Energi dan darah lancar. Semua energi yang stagnan yang berada di paru-paru, di dada, di jantung menjadi bersih, sehat, kuat, dan normal. Kita perlahan-lahan kita tarik ke atas. Perlahan kita tarik ke atas. Energinya kita tekan seperti kita memegang bola. Kita tekan bola energi ini ke bawah. Kita tahan dulu di depan perut kita. Biarkan energi ini berkumpul lebih kuat. Kita akan terasa seperti menekan bola di atas air. Kita tekan lagi, turun ke bawah. Kita simpan di tantien. Telapak tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Po. 清楚的疏通河道，能量搬家，公专畅通，清楚的疏通河道，能量搬家，公专畅通，
清除污染，疏通河道，能量搬家，工专畅通，3396 815，3396 815，3396 815，bersihkan semua polusi, lancarkan semua saluran energi, energi dapat berpindah, energi dapat bersirkulasi dengan lancar selamanya. 好，很好，非常好，baik, sangat baik, luar biasa baik. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pelindungan kepada kita. Kita selalu dalam kondisi sehat dan bisa membantu sekeliling kita menanamkan kebajikan, kebaikan pada sesama kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan membimbing kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mendiang Grandmaster Profesor Dr. Guo Chichen telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya dan bimbingannya pada senam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat kita semua yang bersemangat, termotivasi, disiplin, melakukan latihan setiap hari Kamis ataupun setiap hari, sehingga menjaga kesehatan kita dan merupakan tanggung jawab diri kita sendiri. Karena dengan kita sehat, kita bisa membantu lingkungan kita juga ikut sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada diri kita sendiri yang selalu semangat mengikuti acara ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Oke. Ya, tak terasa sudah 1 jam pertemuan hari ini. Ya. Gimana kabarnya Ibu Satu Pak di Hong Kong? Lama sekali nggak Alhamdulillah. muncul-muncul. Iya Pak, Ti majikan kena stroke ringan. Jadi setiap hari mijitin, tapi sekarang udah sembuh. Oh, syukurlah. Ya, jadi nggak bisa ikut waktu di terapi setiap waktunya Tong Yikung, waktunya sama pas waktu terapi ini tadi atau cepat selesai terus masuk ikut Tong Yikung. Ya, terima Udah kasih. lama. Ibu, Gimana Bapak Pak sekalian, kabarnya? ya, Ibu, Bapak sekalian, bila mana ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan hasil latihannya atau kesan-kesan, silakan sharing-sharing. Selamat malam, Losa. Malam, Ananggara. Izin bertanya, Losa. Ya, Eh, silakan. yang pertama, ketika kita gerakan merentangkan tangan, kalau sudah terasa energi itu apa dikencengkan atau dirileksen, Losa, tangannya? Relax saja. Oh, Jadi, rileks ya. dia akan bekerja dengan cepat. Oh, Semakin baik. relax, energi itu semakin baik. Baik, Dia baik. makin lembut nanti. Oh, baik. Nah, Memang kadang-kadang itu terasa kuat sekali ya, tapi tetapnya ya. kita relax. Itu seperti Oh, pegang tetap bola. rileks. Baik. Ya. Terus kedua, Losa, kalau untuk apa pengobatan asam urat atau misalnya apa itu sendi-sendi kita itu mulai kan udah usia ya, sendi-sendi udah Ya. mulai rasa nggak nyaman itu bagaimana gerakannya Losa? Terima kasih. Ya, kita tahu sendi berhubungan dengan limpa.
Nah, limpa kita bisa lakukan tadi saya nggak ini ya nggak lakukan hari ini. Biasa saya lakukan. Yang Jadi ini. telapak tangan kiri ada di bawah tulang rusuk, ya. Jadi tulang rusuk sebelah kiri, telapak tangan kiri lebih dekat ya berjarak kira-kira eh, sekitar 5 sampai 10 cm. Nanti ya telapak tangan kanan mengarah ke tangkien, ya, mengarah ke tangkien perut bawah, Baik, ya. Jadi berjarak 30 sampai 40 cm. Sehingga energi dari limpa dia mengalir kepada tangkien. baik, baik. Terima kasih, Lose. Ya, Dokter Abi, apa kabar, Dokter Abi? Malam, Dok. Selamat malam, Sensei Ilman. Baik-baik. Sehat selalu ya, Juga Dokter Abi. sehat-sehat. Mohon maaf nggak bisa selalu hadir Iya, lama karena nggak ada ketemu, acara Dokter lainnya. Abi. Selalu sehat dan terima kasih selalu dibimbing Sensei. Iya, terima kasih, Dok. Dokter Adi ini selalu mendukung kegiatan bakti sosial yang di Body Space Medicine. Kalau ada bakti sosial, Dokter Adi selalu ikut turun, ikut serta membantu tim Sedikit-sedikit, Space Medicine. nggak banyak. Terima kasih, Dok, Terima atas kasih bantuannya sama-sama. dan Saya juga dukungannya. terima kasih diberi kesempatan. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bila mana ada yang mau menyampaikan atau mau bertanya, dipersilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada bertanya, kita akhiri untuk pertemuan malam ini. Ada pengumuman ya, minggu depan kita libur dulu ya, karena ada mulai masuki mendekati Idul Fitri, banyak yang pulang kampung. Jadi kita libur minggu depan dan minggu depannya lagi kita libur pada saat Idul Fitri. Jadi 2 minggu liburnya. Tapi jangan lupa sendiri ikut latihan terus ya. Jangan lupa Ya, tetap Pak. menjaga kesehatan selama Lebaran, tetap sehat. Dan saya ucapkan mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Terima kasih, Terima kasih, selamat Lose. malam, sampai ketemu 2 minggu ke depan ya, 3 minggu ke depan berarti. Ya, liburnya 2 minggu, 2 kali pertemuan. Oke, terima kasih, selamat malam. Paham Sensei, terima Selamat kasih. malam. Terima Terima kasih, kasih Sensei. Sensei. Yo, terima Terima kasih. kasih, Lose. Terima kasih, Yo, Bapak. sama-sama. Saya akhiri ya.